berlangsung. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi mengenai modul 2 praktikum sistem basis data, identifikasi entity, atribut, dan entity. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farhan Firmansyah dengan NIM 2124 1010 2024 dari Prodi Teknologi Informasi Sistem Basis Data kelas C. Selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai studi kasus 2 bengkel. Ada 5 tahapan dalam menyelesaikan studi kasus tersebut. Untuk soal pertama yaitu beri nama relationship. Untuk soal kedua, setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Untuk soal ketiga, untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Untuk soal 4, buat RD. Soal kelima yaitu membaca relationship menggunakan RDIS. Selanjutnya kita ke soal pertama, yaitu beri nama relationship. Untuk relationship sendiri memiliki nama. Nama relationship menunjukkan nama relationship antara dua entity. Nama bisa dibaca dari dua arah, bisa dari entity pertama, juga bisa dari entity kedua. Di sini saya telah membuat tabel yang berisi relasi, yang dimana saya tandai berupa warna orange dan terdapat beberapa keterangan di dalamnya. Pertama di sini untuk entity penjualan memuat customer, sedangkan customer termuat di penjualan. Sini products memiliki kategoris, sedangkan kategoris terdiri dari beberapa products. Selanjutnya ke penjualan. Penjualan di sini terdiri dari beberapa products, sedangkan products tercatat dalam detail penjualan. Selanjutnya ke bagian montir dengan penjualan. Di sini montir menangani penjualan, sedangkan di sini montir dengan penjualan, di sini penjualan ditangani oleh montir. Selanjutnya kita ke bagian penjualan dan detail penjualan. Di sini bisa penjualan dimiliki oleh penjualan, sedangkan penjualan memiliki banyak detail penjualan. Selanjutnya kita ke soal kedua, yaitu setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Di sini sebelum saya menjelaskan apa itu optionality adalah sebuah pilihan yang dimana maksudnya kita memilih mana yang wajib atau tidak wajib dari setiap entity yang direlasikan. Di sini saya telah membuat sebuah tabel. Di sini sudah berisi relationship, optionality, wajib atau tidak wajib beserta alasannya. Di sini untuk yang pertama customer dengan penjualan. Di sini optionality-nya customer dan penjualan. Untuk customer wajib karena setiap pembelian harus tahu siapa pembeli dalam pembelian yang sedang berlangsung. Di sini penjualan wajib karena tertera produk apa saja yang sudah dibeli. Untuk yang kedua yaitu kategoris dan products. Untuk optionality-nya kategoris dan products. Di sini kategoris tidak wajib karena setiap kategoris tidak harus ada bedanya atau barangnya. Di sini products wajib karena produk sudah membuat beberapa deskripsi dari produk tersebut. Selanjutnya ke soal ketiga yaitu products dengan detail penjualan. Di sini produk dan detail penjualan. Setiap produk sendiri tidak wajib karena tidak semua produk montir menangani menjual setiap produk yang dijual. Untuk detail penjualan wajib karena setiap penjualan pasti ada produk apa saja yang dibeli. Selanjutnya ke relasi keempat yaitu antara montir dengan penjualan. Di sini montir tidak wajib karena montir sudah tertera langsung di dalam penjualan yang berlangsung. Jadi penjualan wajib karena setiap penjualan pasti ada montir yang menangani. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelima, penjualan dengan detail penjualan. Di sini penjualan wajib karena setiap penjualan tertera dari detail penjualan. Detail penjualan wajib karena detail penjualan pasti terkait terhadap penjualan yang sedang dilakukan.
Selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu cardinality. Cardinality adalah menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Misal entity A dan B punya relationship. Sini cardinality menunjukkan bahwa satu instance A berasosiasi dengan berapa banyak instance B. Satu instance B berasosiasi dengan berapa banyak instance A. Untuk jenis cardinality terdapat 3, yaitu one to one, yaitu satu instance A berasosiasi dengan satu instance B, dan sebaliknya. Untuk many to many, yang kedua yaitu satu instance A berasosiasi dengan satu atau beberapa instance B, dan sebaliknya. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu one to many, yaitu satu instance A berasosiasi dengan satu atau beberapa instance B. Sebaliknya, satu instance B berasosiasi dengan hanya satu instance A. Di sini saya telah membuat tabel yang berisi nomor, relationship, cardinality, one, dan many. Di sini yang pertama relationship customer dan penjualan. Di sini cardinality-nya one to many. Di sini customer termasuk one. Di sini penjualan termasuk many. Karena customer dapat membeli berapa banyak barang. Di sini kategoris dan produk. Di sini one to many karena kategoris dapat memuat berapa banyak products. Di sini selanjutnya products dan data penjualan. Di sini one to many. Di sini produknya one dan data penjualan many. Dan selanjutnya montir serta penjualan. Di sini one to many. Untuk montir one, untuk many yaitu penjualannya masuk dalam many. Jadi montir masuk one karena montir dapat menangani beberapa penjualan. Selanjutnya ke relasi kelima, yaitu penjualan dengan detail penjualan. Di sini one to many. Untuk one-nya itu penjualan dan many-nya detail penjualan. Selanjutnya kita ke soal 4, yaitu membuat ERD. Membuat ERD, di sini saya telah membuat ERD yang dibuat berdasarkan relasi yang sebelumnya telah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan ERD yang telah dibuat tersebut. Di sini sesuai dengan jumlahnya, yaitu terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entity. Di sini untuk entity customer terdapat beberapa atribut, yang di sini ada nama pemilik, alamat, nomor HP, nomor polisi, merek, tahun rakit. Di sini ada tanda bintang merah yang menandakan bahwa itu wajib diisi atau disebut dengan mandatory. Di sini di nomor polisi terdapat U yang dapat dijelaskan bahwa U ini nomor polisi merupakan secondary key. Selanjutnya di sini customer berrelasi dengan penjualan, yang dimana one to many. Di sini penjualan hanya terdapat atribut tanggal. Mengapa demikian? Ini karena ID primary key-nya termasuk dalam artificial. Jadinya nanti akan muncul di relasional yang bertipe number. Untuk foreign key nanti akan masuk dari detail penjualan ke penjualan, dan montir nanti akan masuk ke penjualan. Selanjutnya di sini montir terdapat ID montir, nama first name, nama last name, nomor HP, tahun masuk. Di sini tanda pagar menunjukkan bahwa ID montir ini merupakan primary UID yang natural. Di sini U seperti tadi, nomor HP termasuk dalam secondary yang unik. Selanjutnya di sini ada entity penjualan. Di sini ada terdapat unit price, quantity, dan diskon 2. Jadi products ada ID products, ada unit price, ada unit in stock, ada diskon, ada deskripsi. Di sini deskripsi mengapa lain sendiri ada tanda 0. Di sini menunjukkan bahwa deskripsi tidak mandatory atau bisa tidak diisi. Dan ini ada di kategori juga. Di sini
deskripsi menandakan ada 0 yang menandakan bahwa bukan mandatory. Di sini atributnya juga ada kategori nama, serta ID kategoris, yang dimana ini primary UID yang natural. Selanjutnya untuk garis relasinya sendiri, di sini ada one to many, ada one to many putus-putus, ada one to many yang tidak putus, ada one to many yang putus-putus. Di sini menunjukkan bahwa untuk yang tidak putus ini menunjukkan wajib optionality-nya, sedangkan yang putus-putus ini menunjukkan bahwa tidak wajib, sesuai yang dijelaskan tadi pada soal nomor 2. Untuk selanjutnya kita ke bagian relasionalnya. Nah, di sini dapat kita lihat sudah muncul semua atribut dalam entity tersebut. Ini customer ada tanda P yang menunjukkan bahwa ini primary UID. Mengapa demikian? Karena sebelumnya customer ID ini termasuk dalam artifisial, jadinya dibuat secara artifisial begitu. Jadi di sini untuk P ini menandakan primary UID, untuk number ini merupakan tipe datanya. Dan di sini ada F yang menjelaskan bahwa ini foreign key. Selanjutnya kita lanjut ke soal kelima, yaitu membaca relationship menggunakan RDIS. Untuk membaca relationship ini, cara membacanya yaitu pertama kita untuk relasi customer dengan penjualan. Untuk customer dan penjualan, setiap customer termuat di penjualan. Setiap penjualan memuat customer. Selanjutnya, montir dengan penjualan. Ini setiap montir menangani penjualan. Setiap penjualan ditangani oleh montir. Selanjutnya antara penjualan dengan detail penjualan. Sini setiap penjualan memiliki banyak detail penjualan, sedangkan setiap detail penjualan memiliki penjualan. Setiap penjualan dimiliki oleh penjualan maksud saya. Selanjutnya kita ke produk dengan detail penjualan. Di sini cara membacanya yaitu setiap produk tercatat dalam detail penjualan. Setiap detail penjualan terdiri dari beberapa produk. Selanjutnya yang terakhir yaitu kategoris dan produk. Di sini untuk setiap kategoris memiliki beberapa produk, sedangkan produk di sini produk memiliki kategoris. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.